Oke, slide-nya udah kelihatan belum? Dan suaranya udah aman belum ya? Aman, Bis. Aman. Oke. Oke, selamat malam semuanya. Balik lagi ke tutorial di model kebutuhan pergerakan transportasi pembuatan jaringan. Sekarang di tutorial kelima sebelum UTS. Jadi di sini aku bakal ngejelasinnya tentang trip generation atau bangkitan tarikan. Ya, jadi yang pertama, bangkitan tarikan itu dilakukan terhadap zona sesuai dengan tipologi zonanya. Pemodelan dapat dilakukan terhadap bangkitan dan tarikan secara terpisah ataupun digabung jadi satu. Jadi trip N-nya itu total bangkitan dan tarikan. Untuk modelnya itu ada 3, yaitu trip rate, progressive analysis, dan juga cross classification. Nah, untuk macam-macam jenis bangkitan, itu kalian bisa lihat yang di kotak itu juga ada di PPT Pak Febri. Nah, terus apa aja yang sebenarnya mempengaruhi bangkitan di suatu daerah itu bisa terjadi karena perbedaan pendapatannya, terus pemilikan kendaraan, struktur rumah tangga, ukuran rumah tangga, kepadatan, dan juga aksesibilitasnya. Jadi bangkitan tarikan tuh bisa semakin tinggi atau semakin turun tuh tergantung dengan poin-poin itu tadi. Nah, terus untuk bangkitan barang itu tergantung dari jumlah lapangan pekerjaan, jumlah tempat pemasaran, dan juga luas atap industri. Nah, terus untuk tarikan itu ada luas lantai, lapangan pekerjaan, dan juga aksesibilitasnya. Jadi semakin besar luas lantainya mungkin akan menarik lebih banyak orang, dan juga semakin banyak lapangan pekerjaannya juga makin banyak tarikannya. Terus yang pertama itu model trip rate. Model trip rate itu model yang paling sederhana dan hanya menggunakan satu variabel, yaitu kita mencari nilai trip rate-nya. Dan besarannya ini merupakan hasil pengamatan dirasiokan dengan variabel dari zona, dan juga ini umumnya digunakan untuk zona yang homogen atau untuk specific land use. Itu menggunakan luas bangunan, jumlah pegawai, atau jumlah mahasiswanya. Nah, untuk zona heterogen itu kurang baik gitu. Ada di bawah tuh. Jadi kekurangannya itu karena tidak memiliki ukuran kualitas statistik model. Jadi untuk heterogen kurang baik dan juga eh, mungkin heterogen tuh bisa pakai yang lain seperti kayak multilinear, nanti bakal dijelasin di akhir. Nah, untuk rumus model trip rate sendiri itu trip rate itu ininya TCM. Terus untuk total trip N itu TTE. C-nya itu berarti maksud perjalanan dan M-nya itu modanya ya. Dan XI merupakan besaran variabel karakteristik zonanya. Jadi misalnya total trip ends-nya sebuah industri itu di 1000 ton per hari, dan juga besaran variabel mungkin di sini luas bangunan itu sekitar 100 meter kuadrat, dan berarti 1 meter kuadratnya sekitar 10 ton per hari gitu. Nah, bisa juga nih kita kalau misalnya nyari trip N berarti tinggal trip rate TC dikali dengan XI, yaitu karakteristiknya. Nah, terus tapi untuk kelebihannya itu lebih mudah dan sederhana. Nilai trip rate-nya sudah ada dan juga cocok untuk zona homogen seperti parkir atau dan lain-lain. Nah, ini contoh untuk mode trip rate. Suatu tower apartemen baru akan dibangun di sebelah apartemen yang sudah 5 tahun beroperasi. Yang ditanya apa dampak lalu lintas pada jalan di depan apartemen terencana tersebut. Nah, diketahui di sini apartemen yang sudah beroperasi itu trip N-nya segini, jam puncaknya itu 40% dari trip N, terus jam puncak sorenya 20% dari trip N, terus beserta dengan proporsi bangkitan dan tarikannya, terus juga ada faktor EMP motornya. Nah, untuk apartemen yang sudah operasi, karakteristiknya tuh lumayan banyak ya yang di kanan ini. Terus diketahui apartemen rencananya itu jumlah unit, luas total, dan juga luas bersih. Nah, dari sini kita bisa nyari trip rate-nya. Trip rate-nya berarti trip ends dibagi dengan karakteristiknya. Berarti trip end ini 748 dibagi sama karakteristik yang ada di apartemen yang operasi. Nah, terus karena karakteristik untuk apartemen rencana dan operasi yang sama dan diketahui itu luas bersih. Nah, di sini sama-sama diketahui luas bersih, berarti kita ambil eh trip rate dari luas bersih. Nah, di sini sekitar, sorry ini salah nulis, 0,088 SMP per hari per meter kuadrat. Nah, dapat dicari bahwa total trip ends-nya untuk
apartemen rencana berarti trip rate luas bersih dikali sama luas bersih apartemen rencana. Berarti 0,88 dikali luas bersihnya tadi sekitar 18.000. 18.000 berarti sekitar 1.593 SMP per hari. Oh ini kayak salah ya, ini harusnya titik bukan koma, jadi 0,088 harusnya. Nah, karena diketahui jam puncaknya juga dan juga persenan bangkitan tarikan serta faktor EMP motornya, kita bisa cari jumlah kendaraan perharinya. Nah, misal di sini aku contohin buat yang jumlah jam puncak pagi, berarti trip N-nya itu 1.592 itu tadi yang ini. 92, gede ya, koma 9 dibuletin jadi 1.593. Nah, terus untuk bangkitan, ini sorry, tipe lagi. Ini bangkitan ini harusnya tarikan itu disesuaikan. Jadi bangkitannya berarti 80% dari 1.593 dan tarikannya 20% dari 1.593. Nah, tinggal diproporsiin aja 40%, 60%. Terus EMP-nya berarti karena ini dari SMP ke kendaraan berarti dibagi EMP, terus ketemulah kendaraan perharinya tuh berapa gitu, total kendaraan perharinya. Selanjutnya ada model regresi sederhana, yaitu model trip rate ini bisa dikembangkan menjadi regresi sederhana untuk satu variabel linear. Ini rumusnya Y sama dengan A plus B kali X, di mana Y-nya itu dependent variable dan X-nya itu merupakan independent variable. Terus untuk data yang banyak itu konstanta A dan koefisien B dihitung menggunakan persamaan berikut. Lalu gimana cara membandingkannya? Itu pakai R kuadrat yang merupakan salah satu untuk menilai kedekatan hasil model dan data. Nilainya antara 0 dan 1, maka semakin mendekati 1 itu semakin bagus model regresinya. Jadi kita cari yang R kuadratnya paling besar. Ini ada contoh soal lagi untuk model regresi linear. Untuk pengembangan apartemen di suatu kota, maka disurvei dan dikumpulkan informasi mengenai bangkitan dan tarikan pergerakan serta data atribut apartemen. Apartemen dengan karakteristik serupa yang sudah beroperasi memiliki informasi sebagai berikut. Dan diketahui ini untuk apartemen yang rencananya itu jumlah unit bangunannya 610, luas bersihnya 9.081 dan luas totalnya 12.160. Nah, ini sebenarnya kalian tinggal buat aja di Excel dan ngikutin rumus yang ini. Jadi ada X kuadrat, terus X kali Y, dan lain-lain ini. Nah, ini kalian bisa ngitung R kuadratnya. Terus, nah karena di sini tuh diketahui apartemen rencananya tuh jumlah unit bangunan, luas bersih, dan juga luas total, maka kita akan menghitung untuk 3 karakteristik itu aja di persamaan linearnya. Nah, ini untuk jumlah unit yang dibangun, X-nya 610. Itu untuk yang oranye itu linier, yang hijau itu eksponensial, dan yang biru itu logaritmik. Nah, itu tuh didapetin yang paling gede 0,87 di eksponensial ya. Nah, terus untuk luas bersih, itu ada di ini linearnya oranye, hijaunya eksponensial, birunya logaritmik. Itu yang paling besar di linear. Dan juga untuk luas total, itu yang paling besar di logaritmik. Nah, ketika harus memilih salah satu alternatif hasil trip ends apartemen baru, itu yang akan digunakan menggunakan karakteristik jumlah unit sebesar 2069 yang lebih menunjukkan tren linear yang konstan dari waktu ke waktu. Meskipun ada regresi eksponensial yang memiliki trip ends yang lebih besar sebesar 8.964, angka ini dirasa cukup tinggi dan kurang mempresentasikan hasil. Selanjutnya ada regresi multilinear. Untuk regresi multilinear ini lebih cocok untuk di zona heterogen yang tidak terlalu jelas atribut atau variabel zona yang tersedia. Jadi di zona heterogen ini lebih ke penentukan tanahnya atau land use-nya itu bisa berbeda-beda gitu. Jadi untuk satu zona itu mungkin ada yang untuk pertokoan, ada yang untuk
permukiman dan lain-lain. Jadi, nggak nggak secara jelas atau secara dominan tuh kelihatan gitu, apa yang mempengaruhi besarnya bangkitan dan tarikan tuh sebenarnya apa gitu. Makanya, eee, digunakan regresi multilinear. Dengan variabel bebasnya itu lebih dari 1. Rumusnya kayak yang udah ada di slide. Nah, terus ini sebenarnya soalnya masih sama, tapi angkanya beda. Jumlah unitnya 691, luas bersihnya 1189, dan luas totalnya 12.961. Nah, jadi di regresi multilinear tuh mungkin agak tricky ya. Ini jumlah unit tuh berarti, sorry. Nah, jumlah unit tuh berarti X1 sampai ke kerapatan tuh X7. Nah, terus jumlah unit ke bawahnya itu X1 dan X7 juga. Nah, terus di sini kita bakalan nyari nilai korelasinya gitu. Nah, untuk yang warna merah itu berarti variabel bebas X dan variabel terikat Y kurang baik ditandai dengan warna merah. Nah, ini karena angkanya kecil. Sedangkan nilai korelasi antara variabel bebas X dan variabel terikat Y itu baik karena nilainya gede-gede nih, komanya 0,8, 0,7. Nah, kalau nggak salah ya, itu tuh kayaknya di bawah 0,5 itu berarti kurang baik dan di atas 0,5 itu berarti baik. Nah, nilai korelasi antara variabel bebas X yang baik ditandai dengan warna kuning. Nah, warna kuning ini di atas 0,5 semua kan. Dan terakhir, nilai korelasi antara variabel bebas X yang kurang baik ditandai dengan warna biru. Nah, ini nilainya ada yang sampai minus dan di bawah 0,5 semua. Jadi kalian kalau mau ngerjain regresi multilinear, kalian identifikasi dulu nih nilai korelasinya tiap-tiap X-nya. Nah, terus untuk regresi multilinear, persamaan yang akan dibuat itu yang warna hijau dan yang warna biru. Jadi yang warna hijau itu kan variabel bebas X dan variabel terikat Y ya. Nah, jadi ini, jadi cuman ada satu. Jadi X1 aja, terus X2, X3, X4, X5 itu berarti sampai yang sini. Terus ke yang Y6, Y6 itu berarti X1 sama X6. X1 sama X6 itu, nah berarti ini, X1 sama X6 itu ini, terus X2 sama X6 itu berarti yang di sini 0,098, terus X3 sama X6 berarti yang 0,054 itu sampai ke yang 0,07. Nah, terus dilanjut sama yang X1 sama X7. Nah, itu yang minus 0,054. Jadi gitu terus sampai yang biru habis. Nah, akan tetapi sama seperti model trip rate, terdapat batasan pekerjaan karena data apartemen baru yang tersedia itu hanya jumlah unit yaitu X1, luas bersih X4 dan juga luas kotor X3. Maka alternatif yang dapat digunakan hanya persamaan yang 3 ini, Y1, Y2 dan juga Y3. Nah, terus untuk semua alternatif tersebut dilakukan proses regresi dengan menggunakan tools pada Excel. Nah, pada Excel itu dipilih tab data, data analisis, terus ke regression. Data Y yang dipilih adalah data variabel terikat trip N, sedangkan data X yang dipilih adalah data variabel bebas. Maka akan didapatkan ini tinggal dikeluarin di Excel aja. Ini untuk yang persamaan Y1, Y2 dan juga Y3. Nah, terus data hasil regresi ini akan dicek nih apakah sudah memenuhi semua syarat yang ada. Jadi syaratnya yang pertama itu nilai F. Nilai F semakin besar semakin baik. Lalu ada nilai signifikan F semakin besar semakin baik. Terus ada t-stat semakin kecil semakin baik. P-value semakin kecil semakin baik dan R-square semakin besar semakin baik. Ternyata dari ketiga alternatif tersebut telah memenuhi persyaratan, maka nilai trip NSJ dapat dicari menggunakan, nah ujung-ujungnya nih ke persamaan linear lagi. Jadi karena yang paling besar itu R kuadratnya ada di jumlah unit. Nah, berarti kita bisa pilih jumlah unitnya sebagai trip ends. Oke.
Nah, sebenarnya udah sih. Udah semua. Oke, udah semua. Mungkin kalau gitu yang trip gen aku udahin dulu. Barangkali ada pertanyaan bisa di 1 menit sambil nunggu uh, tutor 6. Bis. Halo, Iya, Bis. oke Mau, boleh. mau tanya terkait yang tadi korelasi, Bis. Tadi kan kalau nggak salah dengar, kalau nilai korelasinya tinggi kan malah bagus, Bis. Nah, kalau di kelas tuh, kalau nggak salah Pak Febri ngomongnya tuh justru malah yang rendah, Bis, yang bagus. Itu gimana, Bis? Yang benar, Bis? Untuk korelasinya yang mana ya? Yang dia Yang apa? Yang si multilinear, Bos. ya tahu maksudnya dari si variabel itu ke y-nya atau dari variabel itu ke variabel lainnya? Variabel, tadi kalau yang di tutor yang mana, Bos? Tadi agak kurang Wait, jelas. bentar. Aku share lagi. Yang ini ya? Yang ini? Iya, iya. Nah, gimana step? Sebenarnya jujur ya, dari waktu aku kelas dulu tuh masih bingung sih. Kayak sesuai keyakinan masing-masing gitu loh. Kalau Pak Febri sih bilangnya kalau misal korelasi antar dua variabel independennya itu tinggi, jadi nggak bagus, Bis. Ini gini, aku bantu jawab ya. Jadi ini kan kebetulan dia tuh regresinya di zona yang homogen ya. Karena buat triplet kan ya. Jadi kayak apa? Antar variabel itu udah hampir pasti korelasi tinggi gitu. Karena kan luas total besi itu kan kayak sebenarnya mirip-mirip aja kan gitu. Kecuali kalau misalnya di kalian tuh ngelakuin ini di zona yang apa heterogen dan besar gitu. Jadi baru bisa antar variabel independennya itu apa korelasinya belum tentu tinggi gitu. Tapi kalau ini harusnya udah hampir pasti tinggi sih. Jadi kayak kalau buat trip rate biasanya emang cuma satu aja variabel yang kepilihnya gitu. Jadi bagusnya adalah ketika korelasinya tinggi dari variabel yang si X-nya itu terhadap Y-nya, tapi di apa antar variabel X-nya itu rendah gitu. Nah, itu baru bisa kalian pilih tuh X-nya lebih dari satu gitu. Tapi kalau misalnya antar X-nya itu apa tinggi semua ya udah berarti cuma bisa pilih satu aja gitu. Oh, berarti kalau misal korelasinya tinggi, mending nggak usah pakai multilinear ya, Bos ya? Kalau antar variabel tinggi ya betul. Oh iya, oke. Setuju sih. Oke, terima kasih, Bos, Bis. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, suara aku kedengeran kan ya? Nanti kalau, kalau suaranya kepotong atau share screen-nya agak gerak tolong kasih tahu aja ya, soalnya WiFi-ku lagi agak jelek itu. Nah, ini kita lanjut, dari pembahasan yang udah dibahas sama Bila, jadi kita, masuk ke tahap terakhir yang ada di, 4-step model, yaitu trip distribution. Nah, intinya dari distribution ini, jadi kan ada bangkitan sama tarikan gitu ya. Nah, yang kita cari adalah, berapa banyak pergerakan yang ada dari, yang timbul dari akibat bangkitan sama tarikan ini. Nah, mungkin biar lebih gampang bisa langsung lihat di gambar yang sebelah kiri ini, panah yang keluar ini kan menggambarkan bangkitan ya. Jadi kayak berapa bangkitan yang timbul dari zona I atau zona asal. I itu oh ya, nanti di sini bakal ada, istilah-istilah kayak O, D, terus
I sama J. Jadi kalau O itu sama I itu asal atau origin, titik asal gitu. Tapi kalau misalnya yang D itu destination atau tujuan. Atau nanti digambarkan pakai huruf J kecil juga. Nah, jadi ini misalnya ada berapa bangkitan yang keluar dari zona I, terus ini berapa yang tarikan pada zona tujuan, nanti dari sini timbullah sebaran pergerakannya. Sebaran pergerakan ini nunjukin kemana dan dari mana lalu lintas tersebut. Nah, sebaran pergerakannya itu tergambar dalam bentuk garis-garis kayak yang warna biru ini. Atau lebih jelas dapat dilihat di sini. Nama lainnya itu desired lines. Jadi dari bangkitan tarikan timbullah sebaran pergerakan atau desired lines. Nah, di sini mungkin teman-teman udah ada PPT-nya juga ya harusnya. Jadi ini aku kayak jelasin ulang aja. Jenis model trip distribution itu ada yang konvensional sama non. Yang kita bahas di sini mostly untuk yang konvensional, mulai dari pertumbuhan seragam, rata-rata, Detroit, Fratar, Furness, sama Gravity. Nanti yang Gravity juga kebagi-bagi lagi. Ada Gravity yang terbatas, ada yang terbatasnya bangkitan aja, ada yang dibatasinnya itu ditarikannya aja, dan lain-lain. Oke, jadi sebelumnya model-model ini fungsinya itu adalah untuk menghitung sebaran pergerakan kita, di mana data yang dibutuhkan itu adalah matriks asal tujuan. Matriks asal tujuan itu misalnya ini kan ada 4 zona ya, ada zona sebagai zona asal tuh yang kolom deh kalau nggak salah, ya, yang kolom ke bawah ini. Kalau tujuan tuh apa kebalik ya? Iya, benar. Yang tujuan itu yang horizontal ini 1, 2, 3, 4. Nah, nanti kita bisa dapat data matriks asal tujuannya. Jadi misalnya dari zona 1 ke zona 1 berapa, zona 1 ke 2 berapa, 1 ke 3 berapa. Nah, ini adalah data awal yang kita butuhkan. Sama kita juga dapat total bangkitan tarikan ramalan gitu. Nanti misalnya kayak yang di sebelah kanan ini. Jadi dari bangkitan dari titik O itu ada berapa, terus tarikan dari titik destination itu ada berapa. Nah, nanti yang akan kita lakukan itu adalah menghitung sebaran pergerakannya itu berapa. Sebaran pergerakan setelah adanya pertumbuhan, faktor pertumbuhan gitu ya. Nah, di sini kita juga ada elemen E. E itu adalah rasio dari total bangkitan tarikan hasil peramalan dibagi sama existing. Nah, yang existing itu kita dapat dari matriks asal tujuan. Contohnya ini untuk yang model pertama dulu ya. Misalnya matriksnya itu kalian perhatiin aja yang warna kuning ini. Terus kita bisa langsung totalin aja untuk asal sama tujuannya. Misalnya kalau OI berarti kita tambahin 10 tambah 60 tambah 80 tambah 50 sampai dengan 200. Sedangkan kalau yang DD untuk yang zona 1 itu ada 10 tambah 80 tambah 20 tambah 100. Nah, nanti ini kita jumlahin untuk masing-masing baris sama masing-masing kolom. Nah, ini adalah matriks yang existingnya. Sedangkan kalau yang hasil ramalan itu kita dapetin dari data. Jadi nanti harusnya dikasih lagi. Nah, tujuan kita itu adalah nanti si matriks pergerakannya ini berapa sih setelah kita tahu total bangkitan tarikan ramalan itu sekian gitu. Nah, itulah yang kita cari. Nah, oke, mungkin langsung ke model yang pertama, itu ada pertumbuhan seragam. Jadi kalau pertumbuhan seragam ini kita cukup tahu data ramalan sama data existingnya. Kita hitung kayak yang tadi aku bilang, ditotalin. Terus kita hitung E-nya. E-nya itu adalah yang ramalan dibagi sama existing. Misalnya kalau ini 300 dibagi 200 sama dengan 1,5. 250 dibagi 250 sama dengan 1, dan seterusnya. Terus kita hitung juga buat yang ini, buat yang destination. 420 bagi 210, 435 bagi 290, dan seterusnya. Nah, nanti kita akan totalin, kalau untuk model yang pertama ini, kita akan totalin yang existing itu ada berapa. Misalnya kalau ini 920, kalau misalnya yang ramalan itu 1620. Nah, jadi E-nya itu adalah 1620 bagi 920 sama dengan 1,76. Nah, jadi untuk menghitung matriks TIJ-nya, matriks TIJ-nya itu adalah sebaran pergerakan. Ini tinggal kita kalikan dari matriks asal tujuan yang awal banget yang kita dapetin datanya dikali sama E ini 1,76. Misalnya satu-satu dulu kali ya. Dari 10 dikali sama 1,76 jadi 18. Terus 60 dikali 1,76 jadi 106. Dan seterusnya sampai kita dapat total OI-nya itu adalah 1620. Itu untuk yang seragam. Nah, kalau yang selanjutnya
berikutnya itu adalah rata-rata. Nah, ini cukup berbeda karena kalau yang tadi kan kita langsung bagi aja ya. Jadi rasionya itu kita anggap sama untuk setiap sel matriks. Tapi kalau misalnya yang rata-rata itu kita rata-ratain antara EI sama EJ-nya. Jadi E asal sama destination-nya itu kita rata-ratain baru kita dikali sama matriks asal. Oh ya, KIJ itu adalah matriks asal tujuan yang pertama banget atau disebut juga matriks prior. Nah, jadi misalnya kalau tadi kan udah kita dapat nih ya 1,5, 1, 2. Ini kita dapetin dengan membagi O ramalan dibagi sama existing sama EJ-nya juga. Tapi di sini kita nggak langsung jumlahin dan dikaliin E-nya itu karena kita harus rata-ratain dulu EI sama EJ-nya. Misalnya yang ini berarti 1,5 ditambah 2 dirata-ratain jadi 1,75. Jadi untuk pergerakan dari 1 ke 1 itu E-nya nanti 1,75 dan seterusnya kita hitung sampai pergerakan dari 4 ke 4. Nah, nanti angka ini kita kalikan sama matriks asal tujuan yang pertama. Lalu didapatkanlah angka yang seperti ini. Nah, angka ini harusnya sama sih jawabannya kayak yang tadi. Oke. Nah, oh ya, ini juga dilakukannya itu iterasi ya. Di iterasinya itu sampai kapan? Dilakukannya itu sampai diperoleh kalau angka OI-nya ini sama kayak angka ramalan yang tadi kita udah dapetin. Nah, OI ini bakal terus berubah-berubah karena kan nilai asal tujuannya itu berubah juga ya. Nanti tergantung dikali sama E-nya. Nah, jadi setiap kali berubah, kita bakal tambahin gitu. Nah, kita bakal stop iterasinya sampai OI ini kurang lebih sama-sama si OI dalam kurung T ini gitu. Oke, selanjutnya model Detroit. Model yang ini tuh lebih rumit lagi, tapi harusnya masih agak sama sih caranya. Jadi kalau yang tadi itu dirata-ratain, kalau yang ini kita kalikan EI sama EJ dibagi sama si E rata-rata tadi. Sorry, E yang tadi pertumbuhan seragam itu. Kan tadi kan 1,76 ya. Jadi misalnya untuk rasio untuk pergerakan dari 1 ke 1 itu adalah kita mengalihkan 1,5 dikali 2 dibagi sama 1,76. Jadi agak berbeda sama model yang rata-rata tadi. Didapatin 1,7. Berarti kalau untuk yang pergerakan dari 1 ke 2 kita kaliin 1,5 dikali 1,5 bagi 1,76 gitu. Nah, nanti angka-angka ini bakal kita kalikin ke matriks asal tujuan juga dan didapatkan hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, ini juga iteratif, jadi kita bakal terus ulang-ulang terus sampai hasilnya itu mendekati antara ramalan sama existing. Oh ya, untuk tahu hasilnya mendekati atau enggak, kalian tuh bisa lihat EI-nya aja, karena EI itu kan rasio ya, rasio antara yang ramalan sama existing. Nah, kalau EI-nya udah kayak gini nih, berarti 1, 1, 0,9, 1, itu kan udah berarti istilahnya hampir sama gitu ya, cuma beda tipis. Nah, berarti iterasinya bisa di stop. Tapi kalau 0,9 kayaknya masih harus diiterasi sih, kalau bisa sih sampai nilainya mendekati 1 atau 0,99 gitu. Oke, selanjutnya model Fratar. Kalau model Fratar ini dia lebih rumit lagi karena ada elemen baru yaitu L. Nah, L itu adalah jumlah total baris atau kolom, tapi tidak termasuk isi sel tinjauan. Dibagi sama jumlah perkalian isi sel dan pertumbuhan baris atau kolom tidak termasuk isi sel tinjauan. Contohnya kayak gini, untuk L yang J sama dengan 1, J sama dengan 1 ini kalian berarti perhatiin yang zona 1 sebagai tujuan ya, berarti yang kolom ini. Nah, kalau J sama dengan 1 kan berarti yang ini ya. Nah, karena tadi kan dibilang L itu adalah jumlah total baris atau kolom, tapi nggak termasuk isi sel tinjauan. Karena dia J sama dengan 1, berarti tinjauannya itu 10, berarti yang 10 itu kita nggak hitung. Jadi kita tambahinnya itu, gimana cara tutupnya? Ya udah kayak gini deh, misalnya ditutup kayak gini. Berarti kan sisa 80, 20 sama 100. Berarti 80 tambah 20 tambah 100 dibagi sama ketiga yang tadi dikali sama si EI-nya gitu. Nah, itu untuk LJ, kalau yang untuk LI sama aja sebenarnya. Jadi kita tutup misalnya LI sama dengan 1, berarti kita tutup angka 1 kayak gini. Berarti sisa 60, 80 sama 50 dibagi sama ketiga ini dikaliin sama EI-nya masing-masing. Terus didapat. Nah, ini baru LI-nya, tapi kita masih harus hitung dikaliin sama EI, EJ, sama dikali matriks awal. Baru didapatkan sebaran pergerakannya. Nah, ini juga iteratif. Nah, ini misalnya kayak gini. Tadi kan angka yang pertama itu 10 ya.
Misalnya contoh yang angka pertama, kita ambil contoh yang zona 1 ke 1, angkanya 10. Nah, 10 ini kita kaliin sama 1,5. Tadi ada di belakang, biar gak bolak-balik, 1,5 ya, 1,5 EI-nya. Dikali 1,5, dikali 2, 2 tuh tadi EJ-nya ya, kalau nggak salah. Ya, EJ-nya yang ini. Baru dikali LI tambah LJ-nya bagi 2. LI sama LJ-nya itu 0,55 tambah 0,45 bagi 2. Jadi 15,03. Nah, nanti baru kita hitung semuanya. Kita dapetin OI sama EJ-nya. OI sama DJ-nya. Kita bandingin lagi apakah EI-nya udah mendekati 1. Nah, kita bakal iterasi terus. Misalnya kira-kira sampai iterasi 7 sampai EI-nya itu ini udah 1 semua gitu. Itu untuk fratar. Terus selanjutnya untuk yang furnace ini juga iteratif, tapi bedanya ini iterasinya itu ganti-gantian untuk baris maupun untuk kolom. Maksudnya gantian dari baris ke baris kolom gitu. Nah, bener gak ya? Oh iya bener. Jadi misalnya iterasi pertama kita kali dulu sama EI. Berarti kan kalau EI itu kan yang secara ini ya, secara apa namanya horizontal gitu. Nah, sebenarnya caranya mirip, tinggal dikaliin aja kayak yang pertumbuhan seragam. Cuma bedanya kita iterasi. Kalau yang seragam tadi kan cuma dikali sekali doang ya. Kalau yang ini kita berulang-ulang dan ganti-gantian. Jadi iterasi pertama itu kita kaliin sama EI. EI yang horizontal ini. Terus iterasi kedua kita kaliin sama EJ. Dan ini kita ulang-ulang terus sampai iterasi terakhir sampai akhirnya itu mendekati 1. Misalnya kayak gini. Berarti iterasinya kan udah E-nya itu udah mendekati 1 ya. 0,991, 0,991. Nah, ini udah bisa di stop iterasinya. Jadi kalau yang ini intinya iterasi kayak pertumbuhan seragam tapi dia di ganti-gantian gitu. Baris sama kolom, baris sama kolom. Oke. Nah, selanjutnya yang gravity ini agak berbeda karena ada elemen-elemen atau ada variabel-variabel yang agak berbeda gitu dari sebelumnya. Jadi kalau kalian lihat ini rumusnya itu kurang lebih mirip sama model gravity, kalau nggak salah kemarin udah dijelasin juga ya di tutor yang sebelumnya. Atau itu tutor kelas 2 doang ya? Ya pokoknya intinya kalau model yang gravity ini itu ada elemen K. K ini fungsinya itu merepresentasikan keterkaitan sosioekonomi yang tidak secara langsung diakibatkan oleh biaya. Terus ada OI sama DD juga masih sama kayak yang tadi, tapi dia ada DIJ kuadrat. Jadi karena model gravity ini mengaitkan juga sama aksesibilitas sebagai fungsi jarak, waktu atau biaya. Nah, di beberapa soal selanjutnya kebetulan yang dipakai itu fungsi biaya aja gitu. Makanya di sini oh ya dari rumus kayak gini DIJ kuadratnya itu jadi FCIJ ini adalah faktor impedance. Di sini kenapa CIJ? Karena di beberapa soal selanjutnya kita tuh pakai fungsi biaya aja gitu. Tapi bisa juga pakai fungsi jarak, fungsi waktu. Kebetulan di soal contoh-contoh soal ini kita pakainya fungsi biaya. Nah, kalau di gravity model ini juga ada faktor penyimbang A sama B. Nah, ini aku udah coba baca-baca A sama B itu apa, tapi aku kayak masih belum nemu juga A sama B itu apa. Tapi intinya ini tuh kayak suatu konstanta yang nanti bakal ngaruh juga ke hasil perhitungan kalian. Nah, kalau impedance atau friction factors itu rumusnya, ini kan tadi yang FCIJ itu ya, FCID. Rumusnya itu E pangkat min beta CID gitu. Nah, nanti untuk betanya itu biasanya diketahui atau mungkin kalau nggak diketahui bisa ditetapin aja satu nilai gitu. Nah, sedangkan CID-nya itu nanti didapatkan dari matriks. Jadi harusnya nanti dikasih matriks biaya gitu sebagai impedance-nya kayak gini. Nah, oke. Model gravity itu ada banyak, ada unconstrained sama constrained. Constraint-nya juga nanti terbagi-bagi. Nah, mungkin aku jelasin yang unconstrained dulu. Kalau unconstrained, nilai A-nya sama nilai B-nya itu adalah 1 untuk seluruh J. Nah, terus nanti untuk di soal itu bakal ada matriks biaya dan nanti kalian akan hitung sendiri sesuai rumus yang ini. FCID sama dengan E pangkat min beta CID gitu. Dan CID-nya itu didapat dari data matriks biaya ini. Nah, jadi kayak yang tadi aku bilang, betanya itu berapa, kita bisa asumsi aja, atau mungkin nanti kalau ada datanya, bisa kalian pakai. Misalnya kalau di sini betanya 0,08562, berarti kalian bikin matriks yang isinya itu adalah E pangkat min beta dikaliin sama matriks CID ini. Jadi didapatkanlah matriks ini.
Nah, nanti perhitungannya kira-kira sama, tapi nilai A sama B-nya itu satu semua. Ini karena model yang unconstrained gitu. Nah, selanjutnya ini yang constraint atau yang terbatas. Nah, yang constraint ini ada yang terbatas bangkitannya, ada yang terbatas tarikannya, sama yang ada yang terbatas bangkitan dan tarikan. Nah, mungkin ini aku jelasin yang batasan bangkitan dulu atau nama lainnya PCGR. Nah, kalau untuk yang terbatasnya di bangkitan, nilai BJ-nya itu 1 sama kayak yang sebelumnya, sama kayak yang unconstrained, tapi nilai AI-nya itu ada rumusnya, yaitu 1 per sigma B dikali D dikali faktor impedance-nya gitu. Oke, nggak bisa. Oke, nah ini kalau yang untuk bangkitan, kalau yang bangkitan itu, oh ya tadi BJ-nya sama dengan 1, tapi yang A-nya itu pakai rumus. Nah, sedangkan kalau yang terbatasnya itu adalah tarikannya, nama lainnya itu ACGR, berarti A-nya yang 1, tapi B-nya itu ada rumusnya, yaitu 1 dibagi sigma A dikali O dikali sama faktor impedance-nya. Nah, jenis yang terakhir itu yang terbatas itu nggak cuma bangkitan atau nggak cuma tarikan, tapi bangkitan sama tarikan. Nama lainnya PACGR. Jadi, kalau yang tadi itu kan misalnya salah satunya sama dengan 1, tapi satunya lagi ada rumus. Nah, kalau ini yang A ada rumusnya, yang B ada rumusnya. Gitu. Nah, oh ya, untuk yang gravity ini juga sama, iterasi. Misalnya kayak gini. Oh ya, dari awal dulu. Misalnya kalau yang ini B-nya 1 dulu. Oh ya, ini iterasinya ganti-gantian gitu. Jadi AI dulu yang pakai rumus, terus selanjutnya B yang pakai rumus, dan selanjutnya. Misalnya iterasi yang pertama, B-nya itu 1 semua. Tapi AI-nya itu udah pakai rumus, makanya AI-nya itu nilainya seperti ini. Nah, tapi iterasi kedua, kita B-nya itu, A-nya itu 1, tapi B-nya itu baru yang pakai rumus. Nah, jadi kayak gini, B sama dengan 1 dibagi A kali O kali F. Nah, iterasi 3, balik lagi, yang diestimasi itu AI. Nah, dilakukan terus-menerus sampai EI-nya itu mendekati 1 atau nilai ramalan mendekati nilai existing. Kayaknya kalau yang tutor 6 segitu dulu aja, mungkin teman-teman ada yang mau nanya nggak ya? Maaf banget soalnya yang ini kayak kebanyakan hitungan dan uh, banyak tabel-tabel matriks gitu. Mungkin aku buka 1 menit pertanyaan sebelum kita masuk ke contoh soal. Tutor UTS untuk kelas 02. Mungkin kalau belum ada yang mau nanya, mungkin untuk yang tutorial 5 sama 6 dicukupkan dulu. Selanjutnya bakal dilanjut ke tutor UTS, tapi buat kelas 02 doang ya kalau nggak salah. Berarti yang kelas 01 mungkin bisa meninggalkan ruang meeting ya. Oke, makasih Bos Bis. Oke. Oke, buat yang kelas 02 kita lanjut ke tutor UTS.